Baik, hari ini kita akan membahas dua paket tracer, yaitu paket tracer 667 dan 681 ya. Oke, kita ke paket tracer 667 dulu, yaitu konfigurasi path. Ya. Oke, paket tracer ini nanti di sini ada beberapa yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah konfigurasi dynamic NAT-nya with overload, kemudian melakukan verifikasi dynamic NAT, kemudian konfigurasi path, ya, kemudian melakukan verifikasi. Oke, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi dynamic NAT with overload, ya, with overload-nya. Oke, kita di situ sudah ada petunjuknya, ya. Step 1, kita konfigurasi traffic yang akan diizinkan yang ada di router 1. Kita klik router 1-nya. Oke, kita masuk ke enable. Kita cek tadi mana. Oke. Yaitu kita akan mengizinkan, ini membuat ACL ya, ACL1 untuk mengizinkan semua alamat, ya, mengizinkan semua alamat IP yang akan masuk ke alamat 172.16.00/16. Itu perintahnya sudah ada, ya, tinggal Anda ikuti saja. Kita masuk conft, ya, conft, kemudian ini tinggal kita copy aja ya. Copy, ya, kemudian di sini di paste, ya. Ya. Kemudian yang kedua, konfigurasi pool address. Pool address itu adalah alamat, ya, pool itu kumpulan ya, istilahnya ring, alamat ya, alamat IP yang akan diizinkan, ya. Nah, di sini IP-nya, ya, IP-nya itu menggunakan IP 209.165.200.232/30, berarti ada dua IP-nya. Dua IP-nya ini ya. 233 dan 234, ya. Ini kita tinggal copy aja sih. Kita copy, ya. Kita paste. Oke. Sudah? Kemudian menggabungkan ya ACL1 tadi ya dengan NAT-nya, NAT yang sudah dibuat ini. Ya, ini NAT ini digabungkan dengan access list 1 ini. Di situ juga sudah ada perintahnya, yaitu menggunakan IP NAT inset source list 1. Satu ini ACL-nya tadi, pool name-nya ini, ya. Ini pool name overload, ya. Ini kita tinggal mengikuti saja perintahnya. Oke. Nah, step keempat, nah ini yang perlu Anda perhatikan adalah antara outset dan insetnya, ya, perangkat outset dan inset, ya. Jadi mana yang keluar, mana yang masuk. Ya, caranya seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, kita lihat tujuannya mana, ya, tujuannya kemana, ya, tujuannya kemana. Oke, server. Karena di sini tujuannya 172.16.00, ya, maka yang G00 ini, ya, dia masuk ke inset. Karena apa? Yang masuk, ya, yang masuk ke 172.16.00 ini, ya. Diingat tujuannya kemana? Ya. Jadi yang ada di tujuan ini maka dia masuk ke inside. Yang dari luar tujuan ini namanya outset. Jadi cara membaca antara inside dan outset seperti itu. Ya, oleh karena itu ini ya cara untuk mengkonfigurasi interface-nya. Ya, dari R1 ini sudah ada ya. Interface
S010 ya. S010 ini adalah interface-nya R1 yang menuju ke internet ya. Makanya dia outset. Karena apa tujuannya tadi? Aksesnya atau trafficnya itu menuju ke 172.16.00. 172.16.00 ini yang ini ya, masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ya, maka S010 itu dia masuk ke outset ya, ini. NAT-nya, IP NAT-nya outset. IP NAT-nya outset ya. Oke. Terus kemudian yang G00 dia dan G01 dia masuknya ke inside semua. Karena ini ya. Ini. Masuk ke sini. Masuk ke yang ada di access list ya. Ini. Belonging to itu yang ini masuk, yang masuk ke sini. Maka yang ada di sini di jaringan ini dia masuk inside. Jadi G00 dan G01. Ya, diperhatikan. Kalau nanti Anda salah menentukan outset dan inside-nya, yaitu nanti NAT Anda salah. Ya. Konfigurasinya salah. Jadi cara untuk menentukan outset dan inside dilihat di sini ACL-nya. ACL-nya itu tujuannya kemana? Ya, di sini ACL1 mengizinkan semua perangkat yang masuk belonging to, ya, masuk ke jaringan 172.16.00. 172.16.00 itu yang ini. Ya, maka ini adalah jaringan dalam atau inside. Makanya interface G00 dan G01 dia adalah inside. Ya. Sedangkan S010 dia yang dari arah luar, ya, bukan jaringannya 172.16.00, maka dia yang outset. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke interface G00 ya. Interface. Oh iya, exit dulu. Exit. Interface G000 IP NAT inside ya. Oke. Lagi, kemudian interface G001 IP NAT inside ya, sesuai ini. Nah, oke, selanjutnya untuk melakukan verifikasi Anda bisa menggunakan ini ya, dari PC ya, dari PC 1, PC 2 ini Anda ngecek ke ini server 1 ini alamatnya ya. Dari PC 1 ya, kita pakai ke web browser, kemudian kita masukkan alamat servernya. Alamat servernya berapa tadi? 202 ya. 202 165 2015. Terus kemudian dari PC 2 ya, dari PC 2 atau laptop ini ya, sama. Servernya 209 ya. Wah, salah tadi saya. 209 165 2015. Ini mana tadi? Ini keliru ini. Nah, ini berhasil ya. Ke server 1. Ini juga seharusnya berhasil 201 kok 210 ya. Keliru. Nah, dari PC 1, L1, laptop 1 mereka connect ke server ya, ke server ini ya. Kita coba dari PC 2 dan L2, dari PC 2 dan L2 sama ya.
209 165 2015. Nah, ini juga berhasil ya. Berhasil. Kemudian yang laptop kita klik 209 165 2015. Nah, ini juga berhasil. Berarti dia sudah bisa connect ke internetnya. Ya, sudah connect ke servernya. Ya. Oke. Oke. Langkah selanjutnya melakukan verifikasi ya, verifikasi menggunakan show IP NAT translation. Ya, di sini exit. Show IP NAT translation. Nah, ini sudah ya. Jadi ini alamat-alamat yang ditranslate, istilahnya apa ya? Yang dari alamat global ditranslate agar bisa masuk ke lokal. Ini lokalnya, alamat lokal. Ya, alamat lokal. Dan ini alamat yang globalnya, ya, alamat globalnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 7 proses. Ya. Oke. Oke, sampai di sini sudah. Kemudian selanjutnya, nah, hal yang sama, ya, hal yang sama Anda lakukan di R2, ya, hal yang sama Anda lakukan di R2, seperti tadi R1. Tapi diingat di situ ada perbedaan requirement-nya, ya, ini dibaca. Ya, ini ACL-nya kalau tadi yang tadi nomornya 1, kalau yang sekarang ACL-nya nomornya 2. Dan alamat IP-nya 172.17. Kalau yang tadi kan 16. Ya. Kemudian ini ya. Nah, baru kemudian yang ini. Konfigurasi NAT-nya ini. Ya, di interface. Jadi yang tidak ada di sini, ya, yang tidak ada di sini, silakan dikonfigurasi sama seperti yang ada di ini. Kalau konfigurasi NAT-nya kan ini ya, sama ya. Ini konfigurasi NAT-nya, tinggal Anda sesuaikan outset dan inset-nya tadi, ya. Tinggal konfigurasi outset dan inset-nya. Anda lakukan hal yang sama di router 2, sama seperti di router 1. Tapi dilihat di situ ada beberapa parameter yang berbeda, antara lain ACL2, ya, kemudian alamat IP-nya, ya, kemudian waktu nanti akan mengkonfigurasi NAT interface, Anda harus bisa melihat mana yang outset, mana yang inside, ya, ya, apa? Oh, zoomnya belum ada? Oh iya. Oke, kita coba ke R2-nya ya. Enable. Spesifikasinya kita lihat ya, sama seperti yang R1 tadi. Ini ya, akses list-nya, ya, akses list-nya. Akses list ya 2 ya. Akses list 2 ya, permit 172 ini ya. Ya, hampir sama sih ya, hampir sama dengan yang ini tadi. Ya, cuma ini 16. Ini diganti yang 17. Ya, diganti 17. Nah, 17. Oke. Terus kemudian address pool-nya, address pool-nya
Nah, ini sudah ada. Ini ya IP NAT-nya ini ya. Copy ya. Paste. Oke. Nah, perhatikan konfigurasi the NAT interface NAT-nya ya. Anda harus lihat tadi ya yang di sini mana yang outside, mana yang inside ya. Anda lihat di topologinya kemana arahnya ya. Tapi kalau Anda melihat yang apa namanya yang router 1 tadi harusnya Anda sudah paham ya antara outside dan inside ya. Jadi di sini untuk yang router 2-nya outside-nya yang mana? Untuk yang router 2. Outside-nya yang interface mana? Kalau dilihat dari router 2 ini. Tadi kan untuk ACL-nya itu adalah mengizinkan semua address yang masuk ke 172.17.00. Berarti 172.17.00 ini yang inside ya. Yang di luar ini berarti dia outside. Jadi untuk interface outside-nya ini adalah S011 dan interface inside-nya ya itu G000 dan G001 ya. Konfigurasinya sama seperti yang ada di sini tadi ya. Oke, kita coba konfigurasi ya. Interface yang pertama adalah S001 ya. 011. Oke. IP NAT outside. Nah, terus kemudian G00 ya, G000 kita exit dulu. Interface G000 IP NAT inside. Ya. Kemudian exit lagi interface G001. G001. Interface NAT inside. Sama ya. Dan kita N. So IP NAT translation. So IP NAT statistik. Nah ini 0000 semua ya, 0000 semua. Oke, completionnya sudah 100 ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat ini tidak ada hasilnya ya di sini. So IP NAT translation-nya 0 ya, berbeda dengan yang R1 tadi ya. Ini R1 ada translation-nya ya, dinamit NAT-nya ada. Nah, ini ada. Kenapa di sini tidak ada? Karena tadi belum disetting pool, address poolnya kan belum ada tadi. Jadi memang di R2 itu tidak disetting address poolnya, ya, tidak dikonfigurasi. Ya. So IP NAT translation.
Nah, ini kan ada. Kalau ini tadi kan tidak dikonfigurasi address poolnya. Ini apa namanya? Tidak bisa, ya, tidak bisa di sini. Kalau kita lihat statistiknya, nah, ini ada, ya, dinamiknya ada. Ya, kalau yang di sini tidak ada sama sekali. Karena address poolnya tadi tidak disetting, yaitu di langkah yang nih, ya, pool NAT-nya ini tidak disetting kalau di apa namanya di router 2. Makanya dia tidak mempunyai dynamic NAT. Ya, dynamic NAT-nya nggak ada. Ya. Ini tidak dikonfigurasi. Oke. Sudah ya? Jangan lupa di save konfigurasi, Anda save as name, kemudian Anda upload di Waskita. Ya. Anda upload di Waskita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yang ini ya, 681. Ya, yang 681. Oke. 681 itu kita diminta apain sih? Konfigurasi NAT, ya, dynamic NAT dan static NAT, ya. Kedua ya harus kita konfigurasi. Jangan lupa ini instruksinya. Yang pertama kita diminta untuk membuat ACL. ACL mengizinkan address yang dari LAN 1, LAN 2, LAN 3 untuk ditranslate, ya. LAN 1, LAN 2 dan LAN 3 untuk ditranslate. Ya, kemudian membuat NAT pool-nya yaitu R2 dengan nama R2 pool, ya. Dengan alamat address-nya ini 128 209 165 202 128. Berarti nanti ada 2 IP pool-nya, ya. Ada 2 IP pool. Alamat IP-nya, ya. Kemudian konfigurasi NAT dengan ACL seperti yang tadi, ya. Kemudian konfigurasi NAT to local PKA, ya. Yang terakhir adalah konfigurasi di ini interface-nya. Oke. Yang pertama kita akan buat dulu ACL-nya, ya. ACL-nya kita buat ACL-nya dulu, ya. Pertama buat ACL. Buat ACL dengan nama, ya. Namanya R2 NAT. R2 NAT, ya. R2 NAT, ya. IP jaringannya mana saja? IP jaringannya, ya. Yang pertama adalah LAN 1. LAN 1 itu IP-nya berapa IP? LAN 1, LAN 1. LAN 1 192.168.10.0, ya. Berarti di sini 192.168.10.0.
Ya. Net massnya berapa? Ini per 24 ya. Berarti 0,0024 ya, 255. Karena net massnya itu. Kemudian yang kedua, kita LAN-nya ya. Ini jaringan yang kedua adalah LAN 2. LAN 2 alamat IP-nya berapa? 192.168.20.0. 192.168.20.0 ya. Net mass-nya sama. Ya, berarti ini wildcard mass-nya 0,00255. Ingat ya, membuat ACL ya dengan nama. Ini kita membuat ACL dengan nama, kalau yang tadi kan ACL-nya dengan number. Ya. Kemudian yang terakhir adalah LAN 3. LAN 3. LAN 3 alamat IP-nya 192.168.30.0 ya. 168.30.0. Net mass-nya sama ya. 0,00255. Ini wildcard-nya. Oke, ini ACL sudah ya. Instruksinya seperti apa? Coba ini nanti ya. Ini kita buat dulu, apa namanya? Buat garis besarnya dulu. Oke, yang kedua. Yang kedua kita diminta untuk create NAT pool ya. Create NAT pool. Berarti kita membuat NAT pool. NAT pool-nya menggunakan dengan nama R2 pool ya. R2 pool itu yang nanti akan digabungkan dengan R2 NAT ini ya. R2 NAT. Oke. R2 pool, R2 pool. Ini NAT pool-nya ya. NAT pool, alamatnya, alamat IP-nya. Alamat IP-nya ini kan 192, ini /30 ya. 12, berarti berapa ini? 129 dan 130 ya. Ya kan? 192 dan 130. 128/30. Ya, berarti 202 192 202 165 kemudian 202 129 ya, dan ini 30. Net mass-nya karena per 30 berarti 255 252. Ini ya 130 ya. Oke. Kemudian konfigurasi NAT dengan ACL, yaitu menggabungkan ACL ini tadi dengan NAT yang dibuat ini tadi ya. Berarti R2 NAT ya. R2 NAT digabung ke R2 pool ya. R2 pool. Oke, kemudian yang keempat, kita konfigurasi statik ya, statik. Ya, statik mana tadi? Oke. Statik untuk insert address ya. Insert address dari 128/30.
Berarti ini sama ini ya. Ini dibuat static NAT. Jadi ini sama ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir konfigurasi interface yang akan dilakukan di NAT-nya. Oke, kita lihat interface-nya dulu. Oke, ini skenarionya, ini yang masuk ke sini ya. Di R2, ini di R2. Berarti yang masuk ke masing-masing jaringan. Ya, yang masuk ke masing-masing jaringan. Berarti di LAN 1, LAN 2, LAN 3. Oke, kita lihat dulu interface-nya apa saja. Nah, kelihatan. Interface R2, berarti interface R2. Interface NAT R2. 1, ya. Untuk LAN 1, interface-nya berarti dia LAN 1. Ini berapa sih? LAN 1 ini berapa ya? 0F. Wah, ini enggak kelihatan, ini numpuk-numpuk ini. Enggak bisa ini. Ini kita optionnya dulu, kita tutup. Oke, yang ke R1 ini berapa sih? Oh, coba kita lihat yang ke R1. Yang ke dari R1 ke LAN 1, 192. Oh, yang F00 berarti ya. F00. Berarti NAT LAN 1 ini adalah FA00 ya. Interface-nya ya. Kemudian yang ke LAN 2, yang ke LAN 2, ke LAN 2 itu berapa? LAN 2 itu 192.168.20, 192.168.20. Ini dia F00. Kok sama ya? Oh, sebentar. Yang LAN 1, oh salah saya. LAN 1 itu kan 192.168.10.1 ya, 10.0. Yang di R2. Oh, yang R2 itu yang ke arah R1 ya, yang ke arah R1. Berarti yang ke arah R1, oh berarti ini R2 yang ke R1 dia menggunakan yang S00 ya, S00. S00. Nah, yang ke LAN 2 itu dia mengarah ke S2. Ya. Yang mengarah ke S2 berarti ini F00. F00 ya. Kemudian yang ke LAN 3 kita lihat yang ke LAN 3 dia mengarah ke R3. R3 itu berarti dia S001 ya. Ini yang mengarah ke R3 ini. R3 menggunakan ini ya. Berarti S001. S001. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mengarah ke server. Ya. Nah, ini sudah ada ya tulisannya ya, outset. Ini yang outset ya. Ke server. Ke server berarti dia outsetnya berapa ini? Mana tadi? Waduh. R2. Nah, ini S010 ya, S010. S010. Nah, ini yang outset ya. Ini outside. Nah, yang inside ini yang lainnya, ini inside karena masuk ke jaringan yang lain. Ini inside.
Ini juga sama inside. Oke, ini juga sama. Nah, oke, kita sudah punya panduan garis besarnya, ya, panduan garis besarnya. Oke, yang pertama kita buat dulu ACL, named ACL. Anda kan sudah bisa ya, kemarin cara membuat named ACL, ya membuat ACL. Oke, kita pakai yang standar ya. Oke, kita masuk ke R2. Di R2 kita bikin konfigurasi named ACL ya. N-conf-t ya. Cara membuat named ACL gimana? Perintahnya. IP, access list, standar, kita pakai yang standar saja. Terus kemudian namanya, ya, R2 NAT. Oke. Sudah, standar name ACL. Kemudian kita masukkan jaringannya. Ya. Permit, jaringannya tadi yang ini, ya. Ya, jaringannya yang ini tadi. Kita panduannya ini. Nah, ini jaringannya. Permit 192.168. Ini ya, ini kita copy. Ya. 2 ya. Nah, kemudian 20 ya, kita 20 kemudian 30. Nah, sudah ya. Ini langkah yang pertama kita sudah. Mana tadi? Oke. Langkah yang kedua kita diminta untuk membuat pool, address pool ya, NAT poolnya. Kita diminta untuk membuat NAT pool. Oke. NAT poolnya menggunakan perintah IP NAT, ya. Kemudian pool, ya, seperti yang tadi, ya kan? NAT pool, kemudian namanya apa tadi? R2 pool ya, R2 pool. Ingat ya, Anda menulisnya harus sama, kalau tidak sama nanti nggak bisa dieksekusi. R pool, kemudian alamatnya tadi kan 129 ini. Kemudian 130 ini ya. Ya, kita masukkan. Ya. Netmasknya berapa? Ah, ini netmasknya. Netmasknya ini. Oke. Nah, sudah NAT poolnya. Kelihatan ya? Jadi kita buat gini dulu panduannya seperti ini ya. Oke, yang ketiga R2 NAT digabung dengan R2 pool. Ya, jadi NAT-nya digabung dengan poolnya. Ya, poolnya. Caranya bagaimana? IP NAT, kemudian source-nya, IP NAT. Oh, dari inset-nya dulu ya. Ini inset, source, ya, masuk. Kemudian listnya, address list tadi, named-nya tadi ya, ini ya, R2 NAT, ya, masuk ke R2 NAT, ya, dari alamat poolnya R2 pool, overload, ya, overload. Oke. Ini sudah menggabungkan antara NAT
aksesisnya ya, kemudian dengan pool address, pool NAT-nya tadi. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat statistik NAT-nya. Kalau ini kan dinamik, kalau menggunakan pool ini kita menggunakan dinamik ya. Nah, kemudian kita gunakan yang statistik. IP NAT sama ya, inside source. Nah, kalau yang ini kan ada pilihannya list atau statistik. Kalau kita menggunakan pool tadi kita dinamik ya. Kalau yang kita pilih yang statik ya, kita menggunakan yang statik. Nah, alamatnya sama ya, alamatnya sama dengan ini. 202 ini. Kita copy. Nah, kita copy. Oke. Sudah. Langkah terakhir kita mengimplementasikan ke masing-masing interface. Ya, ini interface-nya sudah ada ya. Jadi di LAN 1 itu menggunakan S00, kemudian LAN 2 F00, S3 S01 dan yang ke server S010. Ini ya. Ini ada inside, outside. Ya. Oke, kita masuk ke interface S000 dulu. Ya. Interface 000 IP NAT inside. Ya. Nah, ini tinggal ngikuti itu aja. Ya. Kemudian selanjutnya interface F00. Ya. Sama, IP NAT inside. Oke. Kemudian exit, yang terakhir adalah S001 ya. Interface S001. Ini juga sama. IP NAT inside. Ya. Kemudian yang terakhir yang outside-nya S010. Interface S010. IP NAT outside. Oke. Oke, kita cek baru 70 ya. Apakah ada yang salah? NAT source setting, ini yang berada di statistiknya ya. Oh, pool name-nya kok ada yang salah? Coba lihat. Pool name-nya tadi apakah ada yang salah ya? Pool name. Pool name tadi kan R2 pool ya. Pool name R2 pool. Coba kita lihat. Kok pool name-nya salah? R2 pool. Benar kan? Pool name-nya R2 pool. Maka ada yang salah. R2 pool. Sama kan? Kok ini salah ya name-nya ya? R2 pool. Ini kan? Benar ya? Ini R2 pool ya? Ini kok salah cek resultnya. Ini full name 1. Full name-nya 1 harusnya benar ini. Oke, full name kok salah, full name-nya ada di mana ya? R2 pool. Coba sebentar, apakah ini ada yang salah? Kadang nanti sok keliru ya. R2 pool.
Benar kan ya? Full name-nya kan R20 kan ya? Kok bisa salah apanya ini? R20 ini R20 juga. Coba. Nah, exit ya. Exit. So IP NAT. So IP NAT statistik. Nah, ini sama ini, R20. Poolnya R20. Kok bisa salah ya? Dua pool. Apakah ada bugnya? Atau teman-teman ada yang benar? 70%? Lebih dari 70%? Ada? Oke. Ini benar kan ya R20 ya? Ya, ini R20. Tapi ini kok saya disalahkan ini. Ini R20. Ini R20. Tapi di sini saya disalahkan. Name-nya salah ini full name-nya salah. Ini full name-nya kok salah. Padahal sudah disesuaikan ya. Coba tadi teman-teman. Oh, mungkin di reload paket tracernya ya sudah, berarti ada permasalahan ya di paket tracernya karena beberapa kemarin ada juga yang bermasalah, ada di bugnya. Oke. Terus kemudian static NAT-nya itu kan dari address space-nya 128 itu kan harusnya benar kan sama seperti tadi ini yang di address pool-nya tadi. Tapi kan ini juga salah ya. PKA server ya kan, di PKA server itu kan ini 130 kan? Ya, 130 harusnya. Oke, coba nanti teman-teman cari solusinya ya. Ini kalau ini tempat saya disalahkan sih. Tadi teman-teman ada yang sudah yang online ya, itu ada yang sudah lebih dari 70. Ya ini tinggal ini ya. Oke. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. 667 PKA 667 dan PKA 681. 192 168 20 54 ya, 54. 254. Oh, ini alamat IP-nya. Oh, jadi yang statistik coba statik ya, yang statik kita coba ulangi. Conft ya, IP NAT inside ya. Source-nya dari statik ya. Alamat IP lokalnya dan alamat IP globalnya. Alamat IP lokal dan IP globalnya. Oke. Coba kita. Oh, ini belum ya, belum nambah. Coba nanti di reload ulang ya. Jadi yang statik ini ya. Yang statik ini nanti tadi ada kekeliruan ya. Cuma ini tadi yang name-nya ini yang saya agak bingung ya. Name-nya sudah sama tapi disalahkan.